Assalamualaikum. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang selalu setia hadir di channel kami. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya, klik subscribe dan tekan tanda lonceng. Untuk kesempatan kali ini, kami akan bercerita dan menggambar gerimis kecil membasahi rumput yang membentang di area persawahan desa. Semerbak wewangian bunga kopi membuat hati siapa saja menjadi damai. Desa yang terkenal akan hasil kopi sebagai komunitas utama pertanian itu sangat terkenal akan keramah tamahan para penduduknya. Selain ramah, desa tersebut juga terkenal akan adanya seorang janda kembang. Dialah Lilis, wanita dengan paras cantiknya yang mampu membuat mata lelaki mabuk kebayang setiap kali memandangnya. Tapi semua laki-laki hanya mau mengaguminya tanpa ingin memilikinya. Itu semua bukan tanpa alasan. Usut punya usut, Lilis sudah menjanda 5 kali. Sebutan sebagai perempuan baulawean pun disematkan pada janda cantik itu. Dosa masa lalu apa yang telah dilakukan oleh keluarga Lilis hingga dia harus menerima akibatnya? Untuk menghidupi keluarganya, Lilis bekerja sebagai penyanyi di sebuah orkes dangdut Melayu di desanya. Hasilnya begitu lumayan, karena dengan jerih payahnya dia mampu menyekolahkan kedua adiknya sekolah di kota. Mungkin karena mendapat julukan perempuan baulawean itulah Lilis masih hidup sendirian hingga kini di usianya yang menginjak 38 tahun. Dulu para suami Lilis meninggal secara mendadak setelah beberapa bulan pernikahan. Oleh karena itu semua warga selalu memandang Lilis hanya sebelah mata. Terutama ibu-ibu yang mempunyai anak laki-laki lajang. Mereka takut kalau nantinya anak mereka jatuh cinta dan menikahi Lilis. Bahkan, tak jarang Lilis mendapatkan cibiran dari para tetangganya. Dia juga dianggap bencana bagi para warga desa. Karena julukan yang menyakitkan itu, Lilis hampir saja diusir dari desa. Tapi untunglah ada Ustadz Rahman datang untuk menolongnya. Lilis merasa Ustadz Rahman adalah jodohnya yang terakhir. Begitupun Ustadz Rahman, naluri kecilnya ingin sekali melepaskan julukan itu dari diri Lilis. Gayung pun bersambut. Ustadz Rahman resmi meminang Lilis setelah 3 kali pertemuan. Mereka akhirnya menikah setelah mendapatkan restu dari kedua belah pihak keluarga. Meski Ustadz Rahman banyak mendapatkan masukan dari para warga untuk tidak menikahi Lilis, tapi dia tahu kalau ada yang tak beres dan tak wajar dari tubuh Lilis. Maka dari itu, dia pun ingin menolongnya dengan cara menikahinya. Malam itu adalah malam pertama bagi Ustadz Rahman dan Lilis. Tapi wajah Lilis tak begitu bahagia, layaknya suami istri yang memadu kasih. Mulut Lilis seketika cemberut karena sudah jam 1 malam suaminya belum menyentuh tubuh mulusnya. Ustadz Rahman secara halus menolak ajakan Lilis untuk berhubungan badan, dan itu bukan hanya 1-2 kali saja. Ustadz Rahman belum menjadikan Lilis istri seutuhnya sampai 2 minggu pernikahan. Tentu saja hal itu membuatnya sering uring-uringan. Dek, aku puasa muti selama 40 hari. Maafkan aku kalau belum bisa menyentuhmu. Itulah kalimat yang sering terlontar
dari Ustadz Rohman ketika Lilis menginginkan sesuatu darinya. Setiap kali Ustadz Rohman menolaknya, setiap kali itu juga Lilis akan mengamuk dan marah. Dia akan merusak apa saja yang ada di dekatnya. Kata-kata kasar pun keluar dari mulut Lilis. Tapi dengan sabar Ustadz Rohman menenangkan hati istrinya itu. Karena dia tahu itu semua bukan kehendak Lilis. Setiap malam Ustadz Rohman mengaji, tapi hal itu malah membuat Lilis marah dan mengamuk. Ada apa dengan Lilis? Itulah yang sering menjadi pertanyaan dalam keluarganya. Sikap Lilis bisa berubah-ubah. Dia bisa bersikap ramah di depan suaminya, tapi dia juga bisa sering marah-marah kalau Ustadz Rohman menolak ajakannya. Lilis sendiri merasa kalau Ustadz Rohman tak benar-benar mencintainya. Itu mungkin sikap suaminya yang terlalu acuh pada dirinya. Tak terasa, malam itu 40 hari sudah Ustadz Rohman menjalani puasa mutihnya. Itu berarti dia bisa menyentuh Lilis yang memang sudah menunggu belayannya. Tapi ternyata tebakan itu salah. Ustadz Rohman mengaji dengan khusyuk hingga membuat tubuh Lilis kepanasan. Alis dan juga seluruh rambutnya mulai rontok. Kulitnya mulai keriput dan tumbuh sisik. Tubuh Lilis meliuk-liuk dan mendesis seperti ular. Melihat perubahan Lilis, Ustadz Rohman semakin mengeraskan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacanya. Tubuh Lilis kemudian berubah menjadi makhluk yang begitu menyeramkan. Ular raksasa berwarna putih itu melilit tubuh Ustadz Rohman. Taringnya yang tajam siap menerkam tubuh Ustadz Rohman. Tapi kuasa Allah begitu nyata. Ular yang begitu besar itu terlempar hingga tubuhnya menabrak dinding tembok. Dia pun mendesis, lidahnya menjulur panjang. Gumpalan asap pekat menghilang dari balik jendela kamar, dibarengi dengan hilangnya Lilis. Di tempat yang berbeda, warga digegerkan dengan temuan kambing-kambing yang mati secara mendadak. Lehernya terdapat gigitan dan organ dalamnya menghilang. Hal itu diyakini para warga kalau hewan ternak itu dimangsa oleh Lilis yang menjelma sebagai siluman ular. Siluman ular itu terpaksa memangsa kambing lantaran tak mendapatkan sukma laki-laki untuk menambah ilmunya. Kenapa tubuh Lilis yang dirasuki siluman ular itu? Itulah tugas dan kewajiban Ustadz Rohman untuk menyelamatkan jiwa istrinya. Karena dia tahu kekuatan siluman ular yang begitu dahsyat. Ustadz Rohman pun kemudian meminta bantuan kepada Pak Kiai Mansur, sang guru yang juga mempunyai ilmu kebatinan. Ustadz Rohman menceritakan keadaan yang menimpa istrinya itu. Detik itu juga Kiai Mansur memutarkan jarinya di tasbih. Matanya terpejam. Pak Kiai Mansur tak henti-hentinya bersolawat Nabi. Demikian juga Ustadz Rohman. Dengan khusyuk dia melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan atas izin Allah, Pak Kiai Mansur dan Ustadz Rohman berhasil menembus dimensi lain. Mereka mendapati tubuh Lilis tergeletak lemas menjadi tawanan siluman ular. Tak hanya itu, Ustadz Rohman juga melihat seseorang yang tak asing baginya. Orang berjubah hitam itu duduk bersila di tengah lilin-lilin yang mengelilingi tubuh Lilis. Sudah dipastikan orang itu adalah dalang dari segala musibah yang menimpa Lilis. Dan orang itu tak lain adalah ayah tiri Lilis yang ternyata menganut aliran sesat. Dan untuk menjalankan ritualnya, orang tersebut harus menyedot sukma dari para perjaka. Untuk itulah Lilis satu-satunya cara sebagai umpannya. Pak Kiai Mansur mengerahkan segala kekuatan untuk melawan ayah tiri Lilis, sedangkan ular siluman ditangani oleh Ustadz Rohman. Mereka kemudian bertarung habis-habisan demi menyelamatkan jiwa Lilis. Kekuatan yang sama dahsyatnya mampu membuat Ustadz Rohman kewalahan
dan mengeluarkan banyak pendarahan. Tapi demi Lilis segala upaya dilakukannya. Di detik-detik terakhir, Pak Kiai Mansur berhasil mengalahkan dan menaklukkan ilmu kegelapan tersebut. Orang itu kalah dalam pertarungan, sedangkan Lilis berhasil diselamatkan. Setelah kejadian itu, Lilis menjadi wanita paling bahagia, telah bersuamikan Ustadz Rohman. Kini, perempuan Baulaweyan bukan menjadi julukannya lagi. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.